새벽 재단에 이게 빈 재단이 아니고 Kita datang ke ibadah subuh, ke ibadah ini untuk menaikkan korban persembahan kita, korban nazar, dengan berbagai alasan. Di hadapan Tuhan kita mempersembahkan. Allah itu adalah Allah yang berkepribadian. Allah berfirman bahwa Ia adalah Allah yang berkepribadian. Dengan kata lain, Dia adalah Allah yang hidup. Allah yang hidup untuk selama-lamanya. Dia melihat segala perkara saudara yang saudara naikkan, lubuk hati saudara, dan percayalah Dia akan genapi sesuai dengan yang saudara harapkan. Saya telah berulang kali sampaikan ini. Kalau saudara melewatkan firman, saudara akan rugi. Seiring hari berlalu, firman kebenaran Allah yang ajaib, yang membuat saya pribadi terkejut, saudara juga terkejut, itu disampaikan dengan kuat lewat Roh Kudus. Itu membuat kita sadar, oh, dalam hidupku ada hal yang seperti itu ya. Maka penulis Mazmur berkata, orang yang mendengar firman yang ajaib dan menyadarinya atau mengetahuinya adalah orang yang berbahagia atau orang yang diberkati. Berulang kali saya katakan di ibadah subuh, kota Sodom dan Gomora binasa kan? Orang-orang di zaman Nuh, selain 8 orang anggota keluarga Nuh, mereka ada kerabat kan? Tapi semuanya musnah. Mereka ada ayah mertua kan pasti, ibu mertua, ada keponakan, ada mantu kan? Coba pikirkan baik-baik. Nuh apakah tidak ada besannya? Keluarga jauh? Tapi semuanya mengucilkan Nuh. Mereka pikir Nuh itu tidak waras, melakukan hal-hal yang tidak waras. Istri Nuh, apa tidak ada adik-adik kandung? Dari garis keluarga Nuh, juga dari garis keluarga istri Nuh, semua tidak ada yang naik bahtera kan? Tidak ada. Di zaman Sodom dan Gomora dan di zaman Nuh, semuanya binasa. Berulang kali saya katakan, itu adalah karena mereka tidak hidup selayaknya orang-orang di akhir zaman. Sekarang adalah waktunya yang seperti apa? Apa ini perkataan saya sendiri? 1 Petrus 4 ayat 7. Dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ini firman yang sangat mencengangkan kan? Kuasailah dirimu supaya kamu dapat berdoa. Jadilah tenang. Artinya kontrol dirimu. Kontrol segala tingkah laku, perkataan. Introspeksi diri. Jadilah tenang artinya hiduplah dengan hati-hati. Jadilah tenang. Kita, jemaat kudus, haruslah mengenakan 13 baju. 6 bajunya telah saya sampaikan. Itu ada di Kolose 3 ayat 12. Yaitu pakaian belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Contohnya, agar saudara bisa mengerti, Samuel berfirman kepada Raja Saul kan, 7 hari lagi aku akan kembali. Setelah 7 hari, sudah mau lewat, dia belum datang-datang kan? Harusnya imam yang telah dikuduskanlah yang naik ke mezbah untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tapi hanya dengan hak raja, dengan kuasa raja, Saul naik ke atas mezbah dan mempersembahkan korban. Setelah dia turun, ternyata Nabi Samuel tiba. Betapa murkanya Samuel kan? Samuel berkata bahwa Saul telah berbuat bodoh di hadapan Allah. Ia telah berbuat bodoh. Dan dia bernubuat bahwa hari-hari Saul sebagai raja tidak akan panjang. Allah telah mencari raja yang lain.
ketekunan menimbulkan tahan uji kan? Roma 5 ayat 4 katakan itu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kenakanlah. Itu lima pakaian. Dan hari ini saya akan katakan 6 pakaian. Saudara-saudara, jangan lupa bahwa saudara adalah orang yang dipilih Tuhan. Jangan lupa, saudara adalah orang yang kudus. Mau orang-orang berkata apapun, jangan lupa bahwa saudara adalah orang yang menerima kasih Allah. Kalau kita lihat firman hari ini, Efesus 4 ayat 23 sampai 24 dikatakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Catat ini, Roma 6 ayat 4 dikatakan mengenai hidup yang baru. Orang yang menerima hidup baru, nyawa yang baru, yaitu hidup dari orang yang telah lahir kembali melalui Kristus. Kolose 3 ayat 10, Titus 3 ayat 5, 2 Korintus 5 ayat 17, Galatia 6 ayat 15, Efesus 4 ayat 23 sampai 24 pembacaan kita. Roma 7 ayat 6, Roma 2 ayat 28, ayat 29, dan 2 Korintus 3 ayat 6. Seseorang harus mengenakan pakaian atau baju. Itu adalah karena ketidaktaatan Adam dan Hawa, pendahulu umat manusia. Satu kali ketidaktaatan mereka terhadap firman Tuhan. Mereka percaya pada perkataan iblis yang jahat dan meragukan firman Allah. Sebelum berdosa, dikatakan di Kejadian 2 ayat 25, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Kalau antara suami istri ada malu, maka tidak bisa melahirkan anak. Tidak bisa hasilkan anak. Ada pakaian kemuliaan pada mereka. Contoh simpelnya begini. Di hari terpanas dalam 1 tahun, kalau lihat matahari, bisa gelap kan langsung mata, silau kan? Apa bisa buka mata? Bisa buta. Sangat silau kan itu? Sangat terang. Nah, pakaian kemuliaan Allah itu 7 kali lebih terang dari cahaya matahari yang sekarang. 7 kali. Yesaya 30 ayat 26 katakan itu 7 kali. Jangankan 7 kali. Matahari biasa aja tidak bisa dilihat dengan mata langsung kan? Bisa buta. Apalagi pakaian kemuliaan. Dengan itu tidak ada yang bisa kelihatan. Meski tidak ada sehelai apapun yang menempel, tapi dengan pakaian itu tidak bisa apapun yang terlihat. Pakaian kemuliaan terang yang diberikan Allah. Mau dilihat bagaimanapun tidak bisa lihat dalamnya. Senantiasa terang. Segala ketidakbenaran yang semua yang bagaikan debu terbang semua. Mau menempel tapi tidak bisa. Itulah pakaian kemuliaan. Tidak ada debu atau nodanya sedikit pun. Kita harus mengenakan manusia baru. Manusia baru. Jika mengenakan pakaian dari daun ara, apa itu bisa bertahan? Ketika matahari terbit, itu langsung kering. Daun ara dipakai untuk menutupi kemaluan laki-laki perempuan. Tapi langsung kering. Ini apa? Mengajarkan apa pada kita? Bahwa dengan mengenakan cara-cara, akal-akal, trik manusia seperti apapun, pakaian yang dikenakan manusia itu akan menjadi usang dan tidak berguna. Iya kan? Ketika menempel pada firman kasih karunia Allah, maka 40 tahun pun pakaian umat Israel tidak menjadi rusak. Sepatu mereka tidak bolong. 40 tahun
mereka berjalan di padang gurun. Kaki mereka tidak kapalan, tidak lecet. 하나님 말씀 책임지고 Firman Allah yang bertanggung jawab. 본보기로 보여준 Jadi sebagai contohnya, Allah perlihatkan itu kepada umat Israel. Dan 통해서 maksud Allah, jangan mereka berdiam di situ saja, tapi lewat itu, pikirkanlah dunia kemuliaan Allah itu seperti apa. 하나님이 그란저로 우리한테 Allah mengajarkannya lewat hal itu. 나 여러분들 이 땅에 Saya dan saudara tidak bisa hidup sampai 100 tahun. Saya akan pergi, saudara semua pun akan pergi. Jika manusia yang memang harus pergi itu hidup seperti seolah-olah tidak akan pernah pergi dari dunia ini, maka itulah yang paling kasihan. Yang hidup seperti itu paling kasihan. Dari sekarang kita harus siap-siap. Kita harus bersiap-siap. Jika percaya pada pengampunan lewat darah Yesus di salib, maka akan diampuni dengan darah yang mahal. Berikutnya kebenaran diberikan sebagai hadiah. Dinyatakan tidak ada dosanya. Diberikan hidup yang baru. Akan diberikan kebenaran dan kekudusan seperti Adam Hawa sebelum jatuh dosa. Malaikat menjadi pelayan kita. Malaikat beserta dengan kita. Maka terang itu menjaga kita. Dunia yang demikian, jika itu hanya dijanjikan untuk satu orang saja, maka ya bisa dibilang itu tentang cari nafkah atau karena hidupnya sulit atau apa. Tapi firman ini diajarkan kepada seluruh generasi dengan berbagai rupa. Ketika saya memandang dunia yang demikian, timbul harapan, rasa percaya diri. Coba pikirkan saudara, kalau sekarang istirahat dengan enak, dengan nyenyak pun sebentar juga capek lagi kan? Istirahat dengan nyenyak pun langsung capek lagi. Hari ini pun saya bangun jam 1.40 malam subuh, tidak bisa tutup mata lagi. Makanya lihat kamar saya, lampunya selalu nyala terang kan? Saya berdoa, baca Alkitab. Dan ketika baca Alkitab, timbul inspirasi. Saya sendiri pun kaget. Saya cari ayat-ayat, saya baca. Wah, ternyata ada isi seperti ini ya. Sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Betapa baiknya itu. Lihat Nuh. Karena mabuk, ia telanjang kan? Sangat memalukan dipandang. Ketika Yesus ditangkap, ada seorang pemuda juga hendak diringkus karena ini pengikut Yesus. Di saat dia hendak ditangkap, ada kain selimut yang tipis yang membalut tubuhnya kan? Itu terlepas. Apa ada celana di zaman itu? Jadi dia lari dengan telanjang. Karena dosa, semuanya malu. Pakai pakaian, artinya menutupi malu. Ini jas yang saya pakai sekarang. Ini saya beli di pinggir jalan. Harganya 1 jutaan. Itu termasuk murah kan? Dasi saya ini 30-40 ribuan. Beli di jalan masuk ke Itaewon. Cukup kan? Mau apa pakai jas yang belasan juta dari toko mahal? Yang dipajang di pinggir jalan itu bagus. Bagus itu. Sepatu saya itu sudah 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Sepatu itu tinggal ganti solnya. Pertama, harus melepaskan manusia lama dan segala perbuatannya. Seseorang lahir dengan membawa dosa asal yang Adam perbuat. Manusia lama dikandung ibu dan dilahirkan dalam dosa. Mazmur 51 ayat 7 katakan itu. Saya dan saudara, ayah dan ibu kita hidup dalam dosa asal kan? Dalam kondisi itu ibu melahirkan kita. Jadi dari lahir kita datang dengan memeluk kubur. Kita datang dengan membawa maut. Kita manusia yang demikian. Kita manusia yang demikian. Datang dengan membawa maut. Dalam dosa diperanakan. Tidak bisa mengelak untuk mati karena dosa. Belajar atau apa, setelah umur bertambah, sepintar apapun, hidup selurus apapun, tetap
kita itu ditaklukkan oleh dunia, oleh setan yang telah merebut kuasa angkasa. Dikatakan bahwa dunia ini jahat kan? Di Yohanes 12 atau 2 Korintus 4 ayat 4 dikatakan bahwa roh dunia itu adalah roh jahat. Di situ kita hidup, makan, minum, bernafas. Kita adalah manusia-manusia yang tidak ada harapan sebenarnya jika tidak ada Yesus. Kolose 3 ayat 5 sampai 10, jangan lupakan itu. Kolose 3 ayat 5 sampai 10. Dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Lihat di sini. Keserakahan. Kerakusan. Wah, kamu pakai baju bagus ya. Wah, make upmu bagus ya, rambutmu bagus ya. Ada keserakahan di hati kan? Keserakahan itu adalah penyembahan berhala. Kolose 3 ayat 5, apa itu bohong? Bukannya sujud di hadapan dewa lalu sembah saja yang penyembahan berhala. Saudara, kalau ada keserakahan, Tuhan buat kesimpulannya apa? Kamu adalah penyembah berhala. Betapa malunya jika dibilang begitu kan? Keserakahan adalah penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Bukankah kita adalah yang telah dibuang Allah? Tapi dengan kebenaran dan kekudusan. Dengan kebenaran dan kekudusan, kita dikenakan manusia baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Dikatakan, dari siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dengan kata lain, sama seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dosa. Kita dibuat seperti itu. Betapa berharganya firman ini kan? Kondisi yang diciptakan dengan gambar dan rupa Allah. Sama seperti di Kejadian 1 ayat 26. Dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Demikianlah laki-laki dan perempuan dijadikan. Demikian mirip dengan Allah. Rupa Allah. Maka di Kolose 3 ayat 10, dengar baik-baik. Mengenakan manusia baru. Jemaat-jemaat kudus Gereja Piungkang Bukit Sion, hari ini adalah orang-orang yang dibaharui dalam pikiran kita menurut rupa yang menciptakan kita. Saudara, percayalah kita diciptakan dengan baru. Sampai ke pengetahuan yang benar menurut gambar khalik Tuhan. Pengetahuan yang benar, pengetahuan firman, pengetahuan kasih karunia, pengetahuan yang mengenal kemuliaan Allah. Saudara yang telah menerima firman ini, kenapa masih tidak bisa hidup? Sudah terima firman ini, kenapa masih tidak percaya diri? Kenapa semangat kita patah dan ciut? Semangatlah saudara, semangat. Kita menjadi orang-orang yang memperoleh pengetahuan yang benar. Jadi, mengenakan manusia baru, artinya memulihkan gambar rupa Allah sebelum Adam jatuh dosa. Gambar rupa Allah. Catat ini, Roma 8, ayat 1 sampai 11. Lalu Efesus 4, ayat 24. Dikatakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ikuti saya, mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Betapa berharganya firman ini. Catat ini saudara. Dikatakan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan
menurut kehendak Allah 뜻은 뭐냐? dalam kebenaran dan kekudusan. Artinya apa? 왜 이렇게 지었다 하면 보세요. 하나님께서 Kebenaran. 천지 만물을 다 Artinya kuasa sebagai pelayan Allah 정직으로서 yang mengatur ciptaan Allah di alam semesta. 정직으로서의 왕 Kuasa raja sebagai seorang pelayan. 대신에 하나님을 창조했죠. 우리한테 Allah menciptakan kan? 명령해 Dan kepada kita diperintahkan untuk memerintahnya. Taklukkanlah itu, berkuasalah atas itu, 새끼 나라 beranak cuculah dan penuhilah bumi. 가지 복을 준 거 아닙니까? 3 berkat itu diberikan kan? 그렇잖아요. Ya kan? 창세기 1장 28절 Itu dikatakan di Kejadian 1 ayat 28. 다스리고 Beranak cuculah, taklukkanlah, berkuasalah atas itu. 이게 정직이지만은 왕권 Hanya pada pelayan Tuhan inilah ada kuasanya, kuasa raja. 하도 믿지 못하는 바람에 야 Karena kita tidak percaya, karena orang-orang tidak percaya, makanya difirmankan lagi, aku menjadikanmu imamat rajani. Betapa berharganya firman itu kan? 귀한 말입니까? 하나님께서 지으신 천지 만물을 다스리는 Menjadi yang menaklukkan segala ciptaan Allah, menjadi pelayan yang mengurus itu. 진리로 Artinya itu kuasa raja kan? Kebenaran. 지었다. 뜻은 Lalu diciptakan dalam kekudusan, 거룩하게 diciptakan dengan kudus. 지었다. Artinya diciptakan dengan kudus. 악의 티가 없습니다. Tidak ada debu-debu kejahatan, 악의 모양도 없는 거예요. tidak ada rupa kejahatan. 진리로 지어졌다. Diciptakan dengan kudus. 귀한 말입니다. Ini perkataan yang sungguh berharga. 그래서 하나님을 제1로 섬기는 Jadi diberikan tugas sebagai imam yang melayani Allah, 하나님 sebagai yang utama. Bukan tugas kedua, bukan prioritas kedua, tapi melayani Tuhan itu prioritas yang utama dari imam. 베드로전서 2장 9절 Catat ini, 1 Petrus 2 ayat 9. 출애굽기 19장 5절 Lalu Keluaran 19 ayat 5. 에베소 1장 Efesus 1 ayat 13. 에베소 4장 3절 Efesus 4 ayat 30. 살전은 5장 19절 1 Tesalonika 5 ayat 19. 그래서 또 내버려 두면은 Dan 아담이와 꼴 karena takut kalau dibiarkan saja, maka iblis yang dulu goda Adam Hawa akan datang dan goda, maka Roh Kudus memateraikan sampai hari akhir sejarah penebusan. Dimateraikan. 내 거 가지고 하나 Oh, si ini punyaku. 그래서 마음 가운데 Makanya di 속삭이지 말래 Efesus 4 ayat 30 dikatakan jangan mendukakan Roh Kudus. sid 말래 Jangan buat itu khawatir. 에베소 4장 30절 아닙니까? Efesus 4 ayat 30 katakan itu kan. 또 살전 5장 19절 Juga di 1 Tesalonika 5 ayat 19. 성령 Terima kasih karunia. 자기 못들 사람 도둑님이 다 가져갔어 Tapi tidak sadar bahwa 그래서 ada Roh Kudus. 시키지 말라 그런 거 아닙니까? Akhirnya semuanya dicuri. Maka dikatakan jangan padamkan Roh Kudus. 4장 30절 Efesus 1 ayat 13, 19절 4 ayat 30, 1 Tesalonika 5 ayat 19. Jangan lupakan itu sampai mati. Jangan lupakan itu. 베드로전서 2장 Maka 9절에 coba buka 1 Petrus 2 ayat 9. Dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, 거룩한 나라 umat kepunyaan Allah sendiri. 그의 소유된 백성이니 여러분들의 하나님의 나라 Saudara-saudaralah yang menjadi kerajaan Allah. 안 나왔지만 신옷 Kenapa? Karena 어디 갑니까? kita akan bahas karena pakaian putih. 무슨 Jika mengenakan pakaian putih akan kemana? 하나님의 보호자 Akan ke takhta Allah. 천국 가운데 Di 천국의 중심 antara sorga yang menjadi pusatnya itu adalah hadapan takhta Allah. Ada 4 makhluk, 장로 24 tua-tua yang mengenakan baju putih. Itulah yang ada di hadapan takhta Allah. 새벽 지대 재단에 Hal-hal mengenai rahasia ini semuanya akan dibukakan 여러분들 di mesbah subuh. 얼마나 축복된 Betapa diberkatinya kan saudara? 좀 자신 가지세요. Milikilah rasa percaya diri saudara. 참 어렵고 이 Jika hidup miskin, hina, situasi sulit, 지겠죠. dalam kesulitan hidup, pakai hutang kartu kredit, 비와여대 4학년 졸업 bagaimana untuk membayarnya? 집안이 Sampai 25 juta. 250만 원 Ketika telat bayar, bunganya bertambah-tambah. 이자 25 juta, 지불죠? kalau telat 1 bulan, 50만 한 달에 2 bulan, 한 40만 원 maka jadi 30 juta. 30만 원. 한두 달, 석 달이면 300만 원 되는 거예요. Karena telat bayar dan bunganya jadi 본인 begitu. 원사 같으면은 Dalam tentara misalnya, 하상 가운데
Di antara level tentara biasa, kalau sudah jadi sersan itu sudah yang paling bagus, tidak bisa naik lagi. 할게 400 얼마 빚졌는데 Tapi ada hutang 40 jutaan. Telat bayar, bunganya tambah-tambah terus jadi 80 jutaan. Maka akhirnya rampok bank dengan senjata. 준거 아닙니까? 그니 850만 Gara-gara 80 juta itu, akhirnya dirinya hancur, anak-anak, dan juga markasnya juga jadi malu. 부대 망신시키고 그 전부 다 카드 빚이에요. Gara-gara hutang kartu kredit. 그 남한테 돈 꾼거 Uang yang dibayar, yang dipinjam dari orang, bayarlah itu saudara. Apa boleh tidak bayar-bayar sampai 10 tahunan? Saya katakan ini karena kasihan dengan jiwa-jiwa. Saudara, setiap kali saya berdoa, jika tidak bayar, keturunan-keturunan tidak akan jadi baik. Itu firman Alkitab. Allah itu hidup. Jika menyusahkan hati orang, pasti akan terima balasannya. Allah itu hidup. Misalnya, ya, di antara jemaat ada yang meladeni saya dengan baik. Beliin ini, beliin itu, bawakan kue, roti. Saya tidak bisa lupa itu kan. Maka sebagai manusia saya bisa saja berikan posisi atau apa. Ya, manusia begitu kan. Tapi di kerajaan Allah, Tuhan tidak bisa begitu. Di tahta Allah tidak bisa begitu, tapi tegas. Tidak akan dimaafkan yang seperti itu. Ketika bangun rumah, ada fondasinya kan. Fondasi dari takhta Allah tidak akan diam terhadap hal seperti itu. Saudara harus tahu ini, kenapa Allah demikian. Jika memakai pakaian putih dan duduk di takhta Allah, artinya diakui oleh malaikat-malaikat dan segala ciptaan. Dan juga diakui oleh Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan lebih lagi, diakui oleh semua yang dari dunia ini. Karena apa? Tahta Allah, ada fondasi dari kerajaan Allah. Ada fondasinya. Fondasinya melihat semua hal itu. Setelah Adam dan Hawa jatuh dosa, agar mereka tidak makan pohon kehidupan, maka pedang yang bernyala-nyala ditempatkan. Jika mau masuk dan kena pedang itu akan terbakar dan terpotong. Lalu kerub juga ditempatkan. Allah itu Allah yang adil. Jika tidak menerima pengampunan dosa, benar-benar tidak akan masuk. Tuhan bukannya, oh kamu mau cari saya ya udah masuk. Tidak, tidak begitu. Tuhan adalah Tuhan yang adil. Jika tidak terima pengampunan dosa, tidak bisa masuk. Seorang presiden tampaknya bisa lakukan apa saja kan? Tapi presiden juga ada yang bisa, ada yang tidak bisa dilakukan. Maka harus perhatikan orang-orang di bawahnya dengan baik. Perlakukan dengan sepantasnya, dengan adil. Ya kan? Kalau tidak adil dan berbeda-beda tergantung orang, subjektif, pasti akan orang-orang akan mengeluh atas hal itu, akan digosipkan. Tuhan juga sama. Mengenakan pakaian putih itu sendiri sudah berharga. Tapi harus juga melalui hal tadi, harus diakui. Ketika kita buka ayatnya, oh kirain sampai ke sorga aja udah beres. Ternyata harus sampai diakui semuanya dulu ya. Harus diakui oleh semuanya. Maka tugas imam Allah, tugas yang ada kuasa rajanya, harus dilakukan dengan segenap nyawa, segenap hidup. Harus dilakukan tugas itu. Kenapa? Karena kita adalah imamat rajani. Betapa berharganya perkataan itu. Tulis itu saudara. Tulis itu. Mazmur 78 ayat 69. Mazmur 109 ayat 18. Mazmur 109 ayat 18 dan ayat 29. Lalu sebagai referensi Ulangan 29 ayat 5. Dan Nehemia 9 ayat 21. Lalu Ulangan 29 ayat 5, Ulangan 2 ayat 7,
Lalu Keluaran 28 ayat 5 dan Imamat 6 ayat 27. Jadi pakaian apa yang harus dikenakan? Harus mengenakan Yesus sebagai pakaian. Roma 13 ayat 14. Roma 13 ayat 14 dikatakan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jika tidak mengenakan pakaian Yesus, akan tidak bisa bertahan dari keinginan atau nafsu, keinginan mata, keangkuhan hidup. Karena hal-hal itu semuanya akan binasa jadinya. Jika tidak mengenakan Yesus sebagai pakaian, tidak akan bisa bertahan atas itu. Keinginan mata, keangkuhan hidup. Pakaian Kristus tidak akan membiarkan hal itu. Maka meski masuk ke dunia pun, saya harap saudara memakai Yesus itu menjadi perisai bagi hidup kita terhadap dunia. Pakaian Kristus penuh dengan wangi yang harum. Dan pakaian Kristus itu tertuliskan pesan. Pada pakaian Kristus tertuliskanlah pesan atau suratan. 2 Korintus 2 ayat 14 sampai 15, pasal 3 ayat 3, Efesus 5 ayat 12, Filipi 4 ayat 18, Kidung Agung 1 ayat 3, dan Pengkhotbah 7 ayat 1. Segala kasih karunia Allah. Dikatakan 1 Petrus 5 ayat 10. Kesimpulannya, itu adalah kasih karunia hidup. Pakaian Kristus adalah kasih karunia hidup. 1 Petrus 3 ayat 7. Maka catat Ibrani 13 ayat 9. Hati kita akan diperkuat dengan kasih karunia. Jika mengenakan Kristus, maka hati akan senantiasa dikuatkan dengan kasih karunia. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami ingin untuk menjadi jemaat kudus yang selayaknya sebagai jemaat kudus di akhir zaman, yang berkenan kepada Allah Bapa. Di Matius 24 dan 25, Engkau berfirman kepada kami, senantiasa berjaga-jagalah, siap sedialah dengan terbangun, karena tidak tahu di waktu apa Tuhan akan datang. Ketika Tuhan mengetuk, jadikanlah kami hamba-hamba yang punya sikap iman yang benar, yang segera keluar dan membukakan pintu. Kami ingat firman Tuhan tersebut, dan kiranya kami bisa memiliki sikap iman yang senantiasa terbangun, sehingga meskipun Tuhan datang di waktu yang seperti apapun, di akhir zaman, di waktu yang seperti apapun, kiranya kami telah siap sedia dan kami tidak kaget. Kami hanya taat pada firman Allah, dan bukan hanya kami, tapi juga keluarga kami, kerabat kami, dan juga bangsa kami, kiranya semuanya bisa berdiri di hadapan Allah. Itulah topik doa kami yang kami bawa pada ibadah ini. Kiranya Allah Bapa mengasihani kami, sekali lagi memegang kami dengan erat, dan izinkanlah kasih karunia pekerjaan firman yang menyadarkan kami. Bantu kami untuk menginjil. Esok hari, penghiburan yang dari atas kiranya turun memenuhi, dan kami dapat makan dan minum di hadapan Allah, menerima firman di hadapan Allah. Ampunilah kami yang tidak beribadah dengan benar sampai hari ini. Beribadah subuh dengan benar. Tolong bantu agar kami berketetapan hati untuk tidak bolos ibadah subuh. Tolong bantu agar kami tidak melupakan firman, ayat-ayat yang telah diberikan hari ini. Kiranya setelah pulang kami baca lagi, dan dalam kasih karunia-Mu kiranya kami bisa menyadarinya. Tolong bantu agar di sepanjang minggu ini kami bisa hidup di hadapan Allah dengan berserah semuanya kepada tangan kuasa Tuhan. Kami serahkan segala doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus yang kudus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.